Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Kita selalu biasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena cintanya Yesus luar biasa di dalam setiap hidup kita. Kita hidup sampai detik ini, Tuhan sudah campur tangan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Setiap kita pasti punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, semuanya bersumber datang dari Tuhan. Biar kita melangkah punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau begitu indahnya perjalanan kita bersama dengan Yesus. Saya Pastor Ria Abraham akan menyanyikan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah. Karena saya selalu menikmati kasih-Nya Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, semuanya bersumber datang dari Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita membaca firman Tuhan nanti di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 25. Karena akar segala kejahatan itulah cinta akan uang. Tapi kalau cinta Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin. Oh how wonderful Jesus. Cintanya Yesus amat sempurna, sungguh indah, ajaib. Amin, haleluya. Dalam Yesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapakku, dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa malam ini, sebelum kami berbaring tidur membaca firman-Mu. Karena cintanya Engkau dahsyat Bapa, hidup kami karena kasih-Mu. Saya mau setia, cinta Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan
keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus begitu baik. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari ke hari. Lihat saudara, tanggal bisa berubah. Semua bisa berubah. Kemarin tanggal 19, sekarang sudah tanggal 20. Tiap hari ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, berganti hari. Tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Senantiasa Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berdoa. Tiap malam saya selalu bersama Bapak Ibu untuk memberikan firman Tuhan. Besok pagi selalu. Ini semua karena cintanya Yesus. Kalau bukan karena kasihnya Tuhan, tidak ada manusia yang bisa hidup bertahan. Kalau Tuhan murka, selesai sudah. Seperti air Bandung. Itu bukan karena Tuhan yang keliru, tapi manusia yang salah. Karena manusia banyak tidak taat kepada firman Tuhan, membuat Tuhan itu marah. Tuhan bisa marah, saudara. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Karena Tuhan itu punya pribadi yang sempurna. Seperti kita juga bisa marah, tapi marahnya manusia ngawur. Maka pentingnya perlu ada kebenaran Tuhan, supaya semuanya hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, cintanya Yesus amat heran. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala ukur kudus dapat memahami. Mari Bapak Ibu bersama saya disebut orang kudus. Kalau orang kudus cinta Tuhan dapat memahami, katakan betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Itu bicara salib pengorbanan Kristus. Ya, betapa lebar berarti ini garis horizontal, ya. Lebar panjang garis horizontal. Tinggi itu garis vertikal, saudara. Dan dalamnya garis menuju vertikal ke bawah. Ini bicara salib Kristus. Jadi artinya pengorbanan Tuhan Yesus yang agung yang sempurna. Melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu diselamatkan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Hanya oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita berbangun tidur, kita kembali baca firman. Tiap malam kita baca perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Besok pagi kita baca perjanjian lama, terus diisi hidup kita dengan firman Tuhan supaya tidak ada celah, saudara, ya. Supaya kita agar pagar ilahi, ya, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita dikuduskan bersama Tuhan, terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Semakin penting baca firman Allah supaya kehidupan rohani kita makin diperdalam lagi. Pemahaman firman makin dipertajam kita. Karena akar segala kejahatan ia cinta uang. Ini tema firman Tuhan ada dalam Alkitab. Supaya bagi Bapak, Ibu, pengusaha, pekerja, jangan satu-satunya hanya fokus kepada uang. Salah, fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada uang. Kalau fokus kepada uang, cintakan uang, kata firman Tuhan, akar segala kejahatan. Siapa contohnya? Oh, banyak. Orang bisa korupsi, ada yang sampai 300 triliun. Banyak kan? Salah satu di dalam Alkitab siapa, saudara? Yudas Iskariot. Karena dia cinta uang. Nanti saya mau bacakan aja. Mari kita baca firman Tuhan dulu. 1 Petrus 5, 17-25. Mari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan berkata demikian. 1 Timotius pasal 5. Karena akan segala jenis kejahatan cinta akan uang, ya. Dan kata mau baca firman Tuhan kemarin kita baca 1 Timotius pasal 5, nah sekarang pasal 6, saudara, pasal 6. Nah, kemarin sudah selesai ya. Sekarang pasal 6 ayat 1-10 ya, puji Tuhan. Karena segala kejahatan itu cinta kepada. Mari kita mau baca 1 Timotius pasal 6 ya. Tadi saya salah ingat karena kemarin kita baca sampai pasal 5, sekarang pasal 6 kemuliaan Tuhan ya. Besok dari ayat 11 sampai 21. Nah, sekarang 1 Timotius pasal 6 ayat 1-10 demikian firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah, ini semua orang menanggung beban, jadi yang bekerja, saudara ya, bekerja sebagai karyawan, mari hormati ya, majikan hormati Tuhan ya, sebagaimana kepada Kristus, seperti di dalam
kitab Kolose, saudara ya. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 22-23. Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja, dulu waktu saya masih muda saya pernah bekerja, hormat kepada pimpinan ya. Harus saudara hormat sepatu kepada pimpinan. Apalagi kalau dia di dalam Tuhan. Di firman Allah katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 22-23, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, ini semuanya sumbernya Tuhan Yesus. Jadi menghormati orang lebih tua, menghormati majikan, menghormati pimpinan seperti kepada Kristus. Pandang pada Tuhan Yesus. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa, saudara? Karena Tuhan lihat. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat perilaku kita, pikiran kita, semua tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Ya, terus ayat yang kedua A, jika Tuhan mereka seorang percaya, jangan ia kurang disegani, karena bersaudara dalam Kristus, melainkan ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan, mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekal. Ini. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara semua, ya anak-anak semua, ya adik-adik semua, kalau pimpinannya seorang anak Tuhan, dia hamba Tuhan, seorang percaya kepada Tuhan, mari kita hormati seperti kepada Tuhan. Ikuti firman ya. Jadi kalau firman Allah katakan demikian, mari kita ikuti. Jangan pernah berani dengan pimpinan, saudara. Jangan ya. Baik yang di dalam Tuhan maupun tidak dalam Tuhan, tetap kita harus jadi berkat. Ya, harus jadi berkat. Baik pimpinan itu kalau dia orang Kristen atau non-Kristen, tetap kita harus hormat karena itu pimpinan. Itu firman Tuhan ya. Hidup kita harus menjadi berkat. Harus kita berperilaku benar supaya kita ini menjadi berkat, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang menjadi berkat ya. Terus ayat 2b, ajarkan dan nasihatkan semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajar lain dan tidak menurut perkataan sehat, ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang tidak menurut ajar yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-nyari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Menyebabkan perselisihan, keributan. Kalau kita nih sebagai anak Tuhan, mari hidup kita menjadi berkat. Standar kita firman Tuhan. Jadi katakan sini, seperti perkataan, menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus ada dalam firman Tuhan. Yaitu, mari hormati pimpinan, ya, atasan. Baik yang di dalam Tuhan maupun tidak di dalam Tuhan, tetap ya. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, apalagi dia orang Kristen, anak Tuhan, hormat. Ya, yang non-Kristen kita harus hormat sama ya. Jadi penting di sini kita menjadi berkat, pandang seperti kepada Tuhan ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jadi kalau saudara betul-betul tidak hormat, ya dianggap kata firman tidak tahu apa-apa, saudara ya. Jadi orang yang benar-benar tidak baik ya. Mari kita menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak yang punya value, punya nilai-nilai kehidupan. Apalagi kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan harus baik, saudara. Tidak menyimpulkan cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan ya. Jadi artinya mari kita semuanya merupakan suatu ibadah. Pelayanan pekerjaan juga merupakan suatu ibadah. Ya, itu berkenan di hadapan Tuhan seperti jadi betul kita hormat pimpinan seperti kepada Tuhan ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sudah saya katakan, ibadah kepada Tuhan itu memberikan suatu dampak ya, memberikan suatu artinya berkat dari saat ini seperti yang kemarin saya sampaikan dalam 1 Timotius, ada di dalamnya ada janji saat ini maupun janji yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ya, bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Di dalam pekerjaan sama, itu merupakan bagian ibadah ya. Jadi hidup kita standarnya firman Tuhan, mari kita ikuti apa yang Tuhan firmankan, kita ikuti sehingga hidup kita betul-betul hidup yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. Jadi kita semua pandang kepada Kristus. Ingat semua saudara, kita hadir dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Mohon maaf, sudah saya
pernah saya katakan, setiap kita lahir dunia ini dalam keadaan telanjang, bayi yang tidak punya baju, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Tinggalkan dunia ini juga tidak membawa apa. Tapi mari kita membawa hati yang punya Tuhan Yesus. Milikilah hati seperti hati Tuhan Yesus, ya. Seperti dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupannya. Mari kita mau jaga hati kita supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah belajar mengucap syukur berpada pada ada yang ada, berpada pada apa yang ada, saudara, ya. Jadi asal ada makan minum, sudahlah bersyukur. Jangan ambisi-ambisi yang ngawur-ngawur, saudara, ya. Jadi belajar bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati ini, masing-masing sudah ada takarannya, masing-masing sudah dikasih berkat dari Tuhan. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Terus kata firman Tuhan, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebenaran. Kalau ambisi yang salah, menjadi orang ingin kaya, silakan, tapi jangan sampai bertindak yang ngawur. Karena orang yang ingin semata-mata kaya bisa bertindak ngawur, korupsi, membunuh. Contoh siapa, saudara? Yudas Iskariot. Dia ingin kaya, akhirnya membunuh Yesus. Seperti di dalam Lukas pasal 22, saya mau baca. Lukas pasal 22, ini Yudas, saudara. Dia jatuh karena cinta uang, ya. Lukas 22 ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Bermufakat sejumlah uang, ya. Memberikan sejumlah uang. Ayat 6. Ya, mengetahuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Coba ini, karena cinta akan uang, segala jenis kejahatan. Seperti di dalam ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Salah satu siapa ada di berita-berita televisi judi online, ya. Sampai mereka tuh berjudi, sampai dia bisa bunuh, segala macam korupsi, segala macam, karena dia cinta uang, bukan cinta Tuhan. Dan kalau cintakan uang, uang bicara dunia, pasti ada roh iblis, roh setan. Seperti contoh dalam Alkitab Yudas Iskariot, contoh lagi Saul, ya. Waktu perang dengan bangsa Amalek, perintah Tuhan harus bunuh semuanya. Tapi karena dia pandangannya ke materi, Raja Agag, dia tambun-tambun emas, lihat matanya sudah tertuju kepada dunia. Artinya dia tidak taat kepada firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, cintailah Tuhan Yesus. Jadilah anak Tuhan yang baik. Kalau bekerja sebagai karyawan, milikilah integritas, kualitas hidup, kepribadian, perilaku yang benar. Attitude 100, saudara. Attitude, ya, bahasa Inggris perilaku, ya, itu nilainya 100, saudara. Attitude, ATTITUDE, attitude. Itu kalau dinilai 100, saudara. Coba, A itu angka nomor 1, T 21, terus saudara jumlahkan. Itu totalnya akan berjumlah 100. Bukan secara kebetulan. Milikilah karakter baik, 100 di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat, berdampak. Semua pandang kepada Tuhan Yesus. Karena semua karena kasih Tuhan. Semuanya ada karena cintanya Tuhan Yesus. Mari kita memiliki suatu pandangan yang sehat. Jadikan segala sesuatu sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, hidup kita menjadi benar. Tapi kalau sentral kita uang, hitung-hitungan, orang bisa jahat kalau cintakan uang. Tapi kalau cinta Tuhan Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mengembali kepada firman Allah, berjaga dan berdoa. Biar firman Allah membawa kita untuk cinta Tuhan Yesus. Bukan cintakan uang, tapi cintailah Tuhan. Karena kalau cinta Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan kan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Arti tempatkan Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, semua kebutuhan kita akan dicukupkan. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Saya mau baca sebagai ayat yang terakhir memberikan kekuatan buat kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Apa menjadi kebutuhan pergumulan Bapak Ibu soal materi, Tuhan sang memberkati. Yang penting jangan cinta materi, cintailah Tuhan Yesus. Kau cinta Tuhan Yesus, semua Tuhan akan cukupkan. Berpada pada yang ada, dan kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.